Oke, halo semuanya. Nah, kita ketemu lagi nih pada video kali ini membahas tentang notasi faktorial. Nah, apa sih itu notasi faktorial? Jadi kita mulai lagi dengan suatu masalah ya. Nah, jadi ini sebenarnya sudah kita pelajari kemarin atau sebelumnya, yaitu dengan cara aturan perkalian. Jadi gini, jika ada 5 orang yang akan berbaris pada suatu antrian, berapa banyak susunan antrian berbeda dari kelima orang tersebut? Nah, jadi di sini karena ada 5 orang yang berbeda-beda ya, jadi berdasarkan aturan perkalian yang sempat kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, maka pada kotak pertama ini bisa diisi oleh kelima orang tersebut ya. Nah, anggap aja orang tersebut adalah si A, si B, si C, si D, dan si E. Seperti itu. Jadi, di sini kelima-limanya bisa mengisi kotak itu. Mana berikutnya akan berkurang satu ya, karena satu orang dari depan jadi 4. Begitu lagi dengan 3, 2, hingga akhirnya kotak kelima 1. Itulah aturan perkalian yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Lalu, apa hubungannya dengan notasi faktorial? Ya, tunggu sebentar. Jadi gini, ya. Jadi kotak ini kan dapat kita tuliskan dalam bentuk 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Jadi di sini ada 120 cara berbeda ya, susunan antrian berbeda dari kelima orang tersebut. Nah, lalu di sini baru kita masuk tentang notasi faktorial. Jadi, perkalian menurun dari 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu kita sebut sebagai dengan notasi 5 faktorial ya. Jadi tujuannya adalah untuk memudahkan kita saja dalam menulisnya. Ataupun nanti misalkan perkalian 1, 2, 3 kali 4 kali 5 ya, perkaliannya meningkat dari kali 1 sampai kali 5 ini juga sama hasil dengan 5 faktorial. Seperti itu. Jadi, jika nanti kita punya n faktorial, kita bisa tuliskan adalah n faktorial artinya adalah perkalian dari 1 kali 2 kali 3 kali seterusnya sampai kali n. Tergantung n itu berapa, seperti itu. Ya. Nah, di sini juga ada beberapa definisi. Yang pertama yaitu 1 faktorial sama dengan 1, 0 faktorial sama dengan 1. Nah, penasaran nggak dapat dari mana ini? Nah, nanti kita pelajari di kelas ya. Nah, oke, biar tidak terlalu membingungkan dan lebih jelas lagi, kita langsung ke contoh-contoh soalnya saja. Misalkan nih yang pertama, hitunglah A, 6 faktorial. Nah, jadi ini yang gampang ya. Yang 6 faktorial. 6 faktorial berarti kita bisa buat 1 kali 2 kali 3 seterusnya sampai kali 6 seperti itu ya. Atau juga boleh kita buat dari 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, seperti itu. Hasilnya berapa? Nah, nanti silakan dihitung sendiri ya. Nah, seperti itu. Nanti cari hasilnya dicari saja. Berapa angka yang tepat seperti itu. Atau kita cari langsung aja ya. Boleh. Ayo coba dihitung berapa. Ya, oke, benar. Jadi jawabannya adalah 720. 720. Jadi kalau mau buat 6 faktorial dengan cara dari terkecil dari 1 sampai 6 boleh, perkalian 6 sampai akar 1 juga boleh ya, bebas. Sama aja. Nah, lalu yang berikutnya yang B. Nah, yang B kita tulis di sini yaitu berapa hasil dari 6 faktorial per 2 faktorial. Nah, di sini penting ya untuk dipahami 6 faktorial. Misalkan keseringan kita akan menggunakan bagian yang di bawah ini nanti ke depannya ya. 6 faktorial itu dapat dibuat menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti itu. Lalu 2 faktorial 2 kali 1. Nah, di sini ya, di sini kita bisa menyederhanakannya. Ya, menyederhanakannya dengan sama-sama dibagi atas dan bawahnya. Sehingga hasil dari 6 faktorial per 2 faktorial adalah hasil dari 6 kali 5
kali 4, kali 3. Nah, berapakah hasil dari 6 kali 5 kali 4 kali 3? Silakan dihitung. Ya, benar, adalah 360. Nah, nanti sedikit tips ya. Nah, untuk penulisannya biar lebih simpel ya, 6 faktorial per 2 faktorial, itu kita bisa buat seperti ini. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Nah, stop sampai 2 faktorial. Kenapa? Karena di bawahnya ada 2 faktorial. Karena setelah kita buat sampai di sini, kita bisa sederhanakan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam menulis saja, ya, untuk mendapatkan hasilnya 360. Seperti itu. Lalu contoh berikutnya ya, contoh berikutnya. Nah, ini lebih seru lagi soalnya, yaitu nyatakan bentuk berikut dalam notasi faktorial. Kita coba yang nomor 2A dulu ya, yang A. Nah, bagaimana sih caranya? 4 faktorial dikali ya, ini dikali 5 kali 6. Nah, boleh dibuat seperti ini saja ya. Kali 5 kali 6. Nah, di sini kita jangan lupa bahwa 4 faktorial itu apa? Adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4. Nah, seperti itu. Nah, lalu berikutnya ada kali 5 kali 6. Nah, jadi kebayang ya, ini perkalian dari perkalian 1 perkalian sampai dengan perkalian 6. Jadi bentuk A ya, bentuk yang A ini adalah sama aja dengan 6 faktorial seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, lalu yang B, nah yang B itu lebih menarik lagi ya. Bagaimana sih menyatakan 8 kali 7 kali 6 kali 5 ke dalam bentuk faktorial? Karena di sini dia kan tidak ada apa? Tidak ada sampai kali satunya. Nah, karena tidak ada, kita bisa buatkan ya. Jadi kita bisa buatkan dengan cara manipulasi aljabar. Nah, seperti ini. Sret. Nah, kita juga sama. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, jadi hasil ini kan sama dengan 1. Nah, sehingga ketika kita sudah menuliskan seperti itu, maka ini sama aja artinya apa? Sama aja artinya, nah, di atas itu ya, nah di atas itu kan sama dengan 8 kali 7 sampai kali 1. Berarti ini adalah 8 faktorial. Nah, sementara di bawahnya 4 kali 3 sampai kali 1, 4 faktorial. Nah, jadi bentuk 8 kali 7 kali 6 kali 5 itu kita bisa buat sebagai 8 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.